Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Maton TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang bendera karena ia merupakan salah satu simbol yang memiliki makna filosofis tertentu yang hanya bisa dipahami dan diketahui oleh pemilik bendera itu. Kita orang-orang Indonesia kalau musim haji di Saudi Arabia senang sekali jika melihat bendera merah putih. Karena itu menandakan bahwa tempat bendera itu dipajang pasti di dalamnya orang-orang Indonesia. Kita bangga dan senang jika melihat bendera merah putih berkibar dimanapun kita berada. Begitulah kita memandang bendera merah putih sebagai lambang dan simbol negara kita. Kali ini saya tidak ingin berbicara tentang bendera merah putih karena kita sudah sangat paham kedudukan bendera itu di dalam negara yang kita cintai ini. Tetapi saya ingin berbicara tentang bendera yang akhir-akhir ini sering kita temukan di mana-mana. Bahkan di tempat-tempat tertentu, terutama jika dalam sebuah orasi besar-besaran seperti demonstrasi dan orasi lainnya. Bahkan bendera ini ditemukan di rumah-rumah dan di ruang-ruang tertentu. Tidak sampai di situ, tetapi juga dicetak dan dipasang di songkok dan di topi-topi, termasuk di baliho-baliho dan spanduk lainnya. Ironisnya, karena kelompok yang mengusung bendera ini seperti HTI dan Khilafatul Muslimin menganggap bahwa bendera ini adalah bendera Nabi dan bendera Tauhid yang harus diperjuangkan hingga tetes darah terakhir. Bendera ini warnanya hitam, kemudian terdapat tulisan La ilaha illallah. Dan di bawahnya terdapat gambar yang bundar, yang di dalam gambar itu tertulis kata Allah. Menurut HTI, bahwa itu adalah stempel Nabi yang digunakan setiap saat menyurat kepada para kaisar waktu itu. Sahabat-sahabat Maton TV, berbicara tentang bendera Rasulullah, tentu ini sesuatu yang bisa diperdebatkan. Apalagi jika mengklaim bahwa itu adalah bendera Tauhid dan memastikan bahwa warna hitam adalah bendera Rasulullah SAW. Saya membaca beberapa referensi tentang bendera Rasulullah, tetapi saya tidak menemukan sebuah pernyataan bahwa itu adalah bendera Rasulullah SAW yang sesungguhnya yang disepakati oleh para ulama. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa klaim Hizbut Tahrir tentang bendera Rasulullah seperti yang sering ditunjukkan adalah klaim yang keliru dan itu adalah pembodohan terhadap masyarakat karena beberapa hal. Satu, bendera yang digunakan oleh Rasulullah SAW berbeda-beda. Kadang menggunakan bendera hitam, kadang juga putih, dan kadang juga kuning. Menurut beberapa riwayat, bahwa Rasulullah menggunakan warna hitam saat perang. Karena warna hitam sangat mudah diketahui, terutama di padang pasir yang berdebu, sehingga mempermudah para pasukan mengenal barisannya. Karena itu, Nabi menggunakan warna hitam. Adapun warna putih hanya digunakan saat damai. Ada sementara warna kuning adalah bendera yang digunakan oleh muhajirin pada saat mereka tiba di Madinah. Kemudian beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa tidak ada bendera yang paten yang digunakan oleh Rasulullah SAW selama masa hidupnya. Dan para khulafaur rasyidin juga tidak menggunakan bendera, bahkan mereka tidak pernah menegaskan bahwa inilah bendera Tauhid. Yang kedua, warna bendera para khalifah-khalifah setelah khulafaur rasyidin, misalnya Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, hingga Khilafah Fatimiyah dan Al-Ayyubiyah juga berbeda-beda. Umayyah menggunakan warna putih, kemudian mengganti lagi jadi warna hijau. Sementara Khilafah Abbasiyah menggunakan warna hitam, karena katanya mengenang Fathu Makkah dan Perang Hunainin. Beberapa khalifah setelahnya dan di tempat lain, ada yang menggunakan warna hitam dan ada juga yang menggunakan warna putih. Artinya, masalah bendera ini tidak ada yang pasti dan setiap khalifah menentukan warna benderanya tanpa mengklaim bahwa ini adalah bendera Tauhid. Hal ini disebabkan karena di zaman Nabi saja tidak ada bendera yang secara paten dianggap sebagai bendera Islam dan setiap warna bendera sebagaimana yang disebutkan tadi hanya digunakan pada saat-saat tertentu. Yang ketiga, bendera adalah simbol dan tanda, bukan tujuan dan bukan juga way of life atau pedoman hidup.
Ia hanya simbol dan tanda yang menunjukkan kepada suatu komunitas atau bangsa dan wilayah atau negara. Oleh karena itu, mengaitkan bendera dengan way of life atau pedoman hidup seperti yang diklaim HTI, bahwa ini adalah Islam dan ini adalah manhaj Al-Quran, maka itu sangatlah naif. Karena bendera dan tujuan serta pedoman sama sekali tidak ada kaitannya, tetapi ia hanya simbol dan tanda. Kalau misalnya HTI dan Khilafatul Muslimin mengklaim bahwa ini adalah bendera Islam dan bendera Tauhid, karena itu masyarakat harus menerimanya. Wong ISIS juga menggunakan bendera ini, sementara kelakuannya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi sesuatu itu dilihat dari tujuan, manhaj dan maksudnya. Kalau misalnya benderanya dianggap sebagai bendera Islam, sementara sikap dan perilaku bukan Islam, ya bagaimana mungkin bisa mengaitkan antara bendera dengan akidah Islam itu sendiri. Lihatlah misalnya seperti ISIS menggunakan bendera yang bertuliskan la ilaha illallah, tetapi tindakan dan aksinya sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. 4. Tidak menutup kemungkinan bahwa warna hitam dan putih cukup gampang diperoleh ketika itu, karena hitam adalah salah satu warna dasar. Jadi selain gampang menemukannya, juga sesuai dengan kondisi dan lokasinya. Membuat bendera saat itu yang terdiri dari aneka warna agak sulit. Kala itu karena perkembangan teknologi saat itu tidak semaju sekarang. Buktinya beberapa negara Arab saat ini menggunakan warna-warni dalam benderanya. Padahal mayoritas negara itu menjadikan Islam sebagai landasan hukum, terutama dalam hal-hal yang terkait atau yang bersifat dengan ahwalus syakhsiyah. 5. Menggunakan bendera pada saat perang memang sesungguhnya itu adalah kebiasaan atau sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sunnah, tetapi itu hanya dalam kondisi perang. Setelah itu tidak menggunakan lagi. Jadi kalau bendera yang sering dipajang itu di mana-mana dan menganggap sebagai bendera tauhid, ya sangatlah tidak benar. Adapun masalah warna bukanlah sesuatu yang disyariatkan, karena ia hanya alat untuk mencapai tujuan atau sama dengan sandi operasi, bukan sesuatu yang pokok yang harus dipakai, tetapi lebih sebagai tanda. Jadi apapun warnanya tidak masalah, karena itu bukan ketentuan syariat. Karena itu Rasulullah juga menggunakan bermacam-macam warna tergantung kondisinya. Kemudian yang terakhir, masalah gambar yang ada di dalam bendera itu yang diklaim sebagai stempel Nabi. Kok mereka berani-berani mereka menggunakan stempel Nabi tanpa izin? Terakhir, apa yang diklaim kelompok HTI sebagai bendera tauhid, kemudian mereka memperjuangkannya, bahkan rela mati untuk itu, menunjukkan suatu kefanatikan buta yang luar biasa. Kenapa? Karena di Arab saja tidak diterima, bahkan dilarang keras, apalagi di Indonesia. Di beberapa negara di Timur Tengah yang menegaskan dirinya sebagai negara Islam, juga tidak ditemukan Hizbut Tahrir, bahkan dilarang. Oleh karena itu Rasulullah dalam satu hadisnya menyebutkan bahwa barang siapa yang berperang di bawah bendera kefanatikan buta dan mendakwakan kefanatikan atau membantu dan menolong kefanatikan, maka matinya seperti mati jahiliyah. Sahabat-sahabat Matan TV, kita tidak perlu tergoda dengan klaim-klaim kelompok HTI yang menyatakan dirinya memperjuangkan Islam dan benderanya adalah bendera tauhid. Karena semua itu hanya propaganda semata untuk menarik simpati masyarakat dalam rangka menegakkan khilafah di Indonesia. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi agama, negara, dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.